Baik guys, Kabupaten Batubara ini adalah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, hasil dari rancangan Undang-Undang Pembentukan tanggal 8 Desember 2006. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 15 Juni 2007 bersamaan dengan dilantiknya pejabat Bupati Batubara Dr. Andes Haji Sofyan Nasution SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Medan, ahoy. Salam ketemu lagi bersama kami di Rusdian Effendi Channel, konten-konten yang menyajikan tentang bahasa, sastra, dan seni. Nah, kali ini kita berada di Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Di sini banyak sekali beberapa khas-khas yang bersifat daerah. Kalau kita bicara tentang Kabupaten Batubara, tidak terlepas dari tepian lautnya dan padang lautnya yang terhampar luas. Nah, kali ini ada satu hal yang namanya kain. Kita tidak bicara lagi hal yang lain, tapi ada yang namanya kain di sini. Namanya kain songket, khas dari kebudayaan Melayu. Ada sedikit perbedaan mungkin kain songket yang ada di Kecamatan Batubara ini dengan kain songket Melayu pada umumnya. Kita saksikan berikut ini. Songket Melayu Batubara adalah salah satu warisan dari budaya Sumatera Utara yang bahkan sampai saat ini masih dilestarikan dan dikreasikan. Nah, masyarakat Batubara ini sadar betul dengan warisan turun-temurun ini dan merupakan identitas bangsa Melayu yang perlu dipertanggungjawabkan ke depannya. Nah, di Kabupaten Batubara sendiri ada salah satu kampung yang digagas menjadi sentra songket Melayu Batubara, yakni Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi. Nah, songket Melayu ini sudah turun-temurun dari orang tua perempuan yang melanjutkan ke anak-anaknya. Jadi, songket seperti ini sudah punya cerita panjang dalam nadi keluarga di penduduk Kabupaten Batubara ini. Bahkan, atas dasar itulah disinyalir penamaan Kabupaten Batubara selain dari kawasannya juga merupakan lantaran kreasi songketnya. Baik guys, kali ini kita sudah berada di Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi. Nah, desa ini sekarang sudah dinobatkan oleh Bupati Kabupaten Batubara sebagai desa, sebagai kampung tenun. Nah, kampung tenun ini pengrajin songket-songket Batubara yang nantinya menjadi omset atau devisa bagi pemerintahan Kabupaten Batubara. Kali ini kita akan mewawancarai pengrajin dan pekerja yang ada di sini. Baik guys, bersama kita Bu Ijah. Selamat siang Bu Ijah. Bisa kita wawancarai dulu tentang perkembangan songket di Kabupaten Batubara ya Bu Ijah ya. Setahu Bu Ijah ini bagaimana sejarahnya songket yang ada di Batubara ini? Dari nenek moyang kita pun sudah memang inilah membuat songket Batubara ini. Kira-kira apa yang membedakan ciri khas dari songketnya kain Batubara ini dengan songket-songket Melayu pada umumnya? Kalau songket ini Batubara ini motifnya ini timbul. Ya. Terus, timbul dia seperti ini ya Bu ya? Seperti ini, timbul dia. Ya. Terus yang membedakannya juga lagi ada yang motifnya lain-lain lagi, ada yang pahatnya tinggi, namanya pucuk gerbung. Nah, ada kepalanya pun lain. Nah, ada macam-macam lah. Oh gitu ya Bu ya? Iya. Kira-kira banyak di daerah sini ini penghasilan yang sangat menambah devisa ini, kain songket ini. Kira-kira masyarakat dan opini masyarakat di sini tentang adanya pengrajin ini bagaimana? Alhamdulillah, memang banyaklah omset yang kami dapat. Syukur juga lah kita karena pada umumnya pengrajinnya ibu rumah tangga. Ada juga yang sekolah, tapi setakat pulang sekolah baru kerja. Oke, baik Bu, terima kasih atas wawancara kita. Baik guys, itu tadi kita sudah wawancara oleh Ibu Ijah tadi tentang bagaimana perkembangan songket. Kita saksikan kembali bagaimana pembuatan prosesnya. Silakan.
Baik sahabat YouTube sekalian, kita akan mewawancarai salah satu dari pengrajin kita, pengrajin songket dengan Ibu Kiki. Selamat siang Bu Kiki. Ya, sudah berapa lama Bu membuat kerajinan seperti ini Bu? Kalau dari sayanya dari kecil. Oh, sudah dari kecil ya dibudayakan. Kira-kira Bu, apalah kesulitan yang sangat mendetail pada saat kita membuat ini? Memasukkan benang, Ya. membuat motif. Jadi Bu, pada saat mengkombinasi warna biru dengan warna putih ini sehingga dia bentuknya seperti ini itu bagaimana triknya? Triknya dari sini Pak. Oh, Dari benang namanya mungut. memungut ya. Apa yang memang harus ada skill dasar dari seorang pembuat ini? Kalau tadi memang skill lah. Kalau tidak ada skill dan nggak bisa buat. Awalnya diajarin atau memang belajar atau gimana? Turun. Kalau diajari dilihat, kami coba, kita langsung buat. Sudah, berarti sudah lama ya Bu ya mengrajin. Oke, terima kasih ya Bu ya. Demikian tadi guys, kita sudah mewawancarai Bu Kiki. Kita lanjut lagi ke tempat yang lain, silakan. Baik guys, kita mau wawancara kembali Bu Lija ini. Kira-kira Bu, apa yang membuat kekhasan dari kain ini dan membuat tenunan ini dikatakan mahal gitu Bu? Ya, motifnya Pak. Motifnya karena pembuatannya itu motif dasarnya ini timbul dia. Terus dia ini apanya bermacam-macam bisa dibuat. Bisa buat peci, bisa buat spray. Ini dalam satu kain yang kita buat ini berapa rata-rata waktu pembuatannya Bu? Nah, lebih kurang dalam 1 minggu bisa. Tengok motifnya, kalau motifnya agak susah dia 2 minggu. Kalau ini kami buat 1 minggu. Ini baju. Oh iya, makasih Bu ya. Nah guys, ternyata membuktikan bahwa keahlian, kepandaian kita dan ketelitian kita pada saat membuat tenunan ini memang sangat dibutuhkan sekali. Terima kasih. Nah, kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Asahan dan ibu kotanya di Kecamatan 50 yang merupakan salah satu dari 16 kabupaten dan kota yang baru dimekarkan dalam kurun waktu tahun 2006. Kabupaten ini terletak di tepi pantai Selat Malaka, sekitar 175 km selatan ibu kota Medan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kabupaten Batubara ini termasuk dalam Keresidenan Sumatera Timur. Nah, Kabupaten Batubara ini didominasi oleh penduduk yang etnisnya mayoritas suku Jawa. Kemudian diikuti juga dengan orang-orang Melayu dan suku-suku Batak, terutama suku Mandailing, yang merupakan subetnis Batak yang paling banyak bermukim di sini. Baik guys, kita sudah berada di Pelabuhan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Seperti kita ketahui bahwa Pelabuhan Tanjung Tiram ini berada di daerah sekitaran pesisir dari Tanjung Tiram, dan kota ini memang sangat kecil untuk kondisi kita di kota-kota di Sumatera Utara. Namun ada sedikit perbedaan di antara kota-kota lainnya bahwa daerah pesisir ini merupakan kondisi tempat di mana para pedagang-pedagang ikan dan para nelayan berlabuh di sini dan menjualkan hasil dagangannya. Kita saksikan berikut ini. Nah, Kecamatan Tanjung Tiram ini merupakan wilayah yang berada di pinggiran laut. Oleh karena itu, nelayan banyak mencari mata pencahariannya. Selain sebagai pelaut, juga ada juga pertanian dan perkebunan. Kamu tahu tidak, kalau di daerah ini ada 3 pulau cantik yang bisa kita capai, yakni Pelabuhan Tanjung Tiram, Batubara, Sumatera Utara memiliki
Pulau Pandang, Pulau Salahnamo, dan Pulau Berhala. Baik guys, kita sekarang sedang berada di atas sampan ini dan sedang mengelilingi keindahan sungai di Tanjung Tiram ini. Kita saksikan guys bagaimana kondisinya. Nah, dari Pulau Salahnamo ke Pulau Pandang hanya 30 menit dan dari Pulau Pandang ke Pulau Berhala sekitar 2-3 jam. Sedangkan dari Pelabuhan Tanjung Tiram ke Pulau Pandang berjarak 1 jam, ke Pulau Salahnamo sekitar 45 menit dan ke Pulau Berhala hampir 4 jam perjalanan lamanya. Wilayah ini mempunyai dermaga dan TPI, tempat penjualan ikan, yang dikenal sebagai BOM. Nah, nama BOM ini mengacu pada sejarah ketika Jepang masuk ke Sumatera Timur melalui dermaga ini. Dan untuk memuluskan jalan masuk Jepang, Jepang membom wilayah ini. Reruntuhan dan puing-puing bekas-bekas pembomannya juga berupa pancang-pancangan bangunan terbuat dari beton yang dicor besi yang menjorok ke laut, masih bisa kita lihat. Nah, di pinggiran lautnya masih tampak itu sisa-sisa reruntuhan puing-puing bekas pengeboman. Nah, demikian sahabat YouTube sekalian. Inilah tadi sebuah perjalanan dari 1001 kisah perjalanan saya menuju Kabupaten Batubara. Selamat menyaksikan dan salam berpisah.